Berapa kali kalian dengar, saya mah nggak bisa kayak dia, saya nggak punya bakat. Badan saya mah segitu-segitu aja bang, memang udah ditentuin dari awal. Atau bahkan ada yang, ya bang saya nggak sepintar dia, saya nggak bisa buat sukses kayak dia. Apapun bidangnya, mau di fitness ataupun di luar fitness, seakan-akan tuh genetik itu atau bawaan itu adalah vonis gitu. Ini membuat seakan-akan nasib orang itu udah ditentukan dari lahir. Sekilas memang terdengar logis. Tapi kalau misalkan kalian percaya genetik itu menentukan semuanya, maka kalian sebenarnya udah kalah sebelum kalian berperang. Di video kali ini saya akan membahas apakah genetik itu adalah sebuah takdir. Dan kalaupun iya, apakah kita bisa keluar dari takdir tersebut? Perkenalkan, saya Deonix Jaya, saya adalah seorang professional fitness coach yang sudah membantu ratusan bahkan ribuan orang untuk mencapai tubuh dan performa impiannya. Pertama kita akan bahas dulu sebenarnya apa sih itu genetik. Genetik itu ibarat sebuah cetak biru atau blueprint. Jadi jika kalian itu kita anggap sebagai megastruktur atau sebagai bangunan, maka blueprint itu adalah bagaimana kalian itu dibangun. Setiap warna mata, tinggi badan, postur tubuh, bahkan respon tubuh kita terhadap stres, itu semua sudah diatur dalam genetik kita. Semua ini berakar dari kode kecil bernama DNA. Di dalam tubuh manusia itu terdapat lebih dari 20.000 gen, dan masing-masing itu bekerja seperti saklar. Bisa menyala ataupun nggak menyala. Semua tergantung pada lingkungan dan apa yang kalian sedang lakukan. Jadi sebenarnya gen itu bukan seperti takdir yang mutlak, tapi sebagai sebuah panel kontrol yang akan menentukan cara jalan tubuh kalian. Konsep ini di dunia sains dikenal dengan epigenetik. Epigenetik berbicara soal ilmu yang mempelajari bagaimana lingkungan itu bisa membentuk genetik kita. Jadi memang genetik itu adalah sebuah warisan, tapi lingkungan itu akan menyatakan ekspresi genetik tersebut. Apakah akan keluar atau tidak. Disclaimer dulu, saya bukan seorang dokter, jadi apa yang saya bicarakan ini bukan suatu medical advice ya. Contohnya dalam dunia medis, ada genetik yang membuat kita itu lebih rentan terhadap kanker paru. Yang akan menentukan kalian itu kanker paru atau enggak, itu adalah kebiasaan hidup kalian dan lingkungan kalian. Misalkan, apakah udara di situ kualitasnya bagus, apakah kalian sering terpapar asap rokok. Nah, ini semua akan menentukan. Tapi bukan berarti kalian punya kecenderungan dan kalian udah pasti langsung tervonis gitu kanker paru. Enggak seperti itu. Jadi dari sini kita tahu bahwa genetik itu adalah kecenderungan dan bukan sebuah hal yang mutlak. Sekarang kita akan bahas seberapa penting sebenarnya genetik itu. Genetik itu memang penting dan genetik itu akan membuat kita lebih mudah untuk melakukan sesuatu. Contoh, jika misalkan genetik saya itu lebih mudah untuk mengumpulkan body fat via berbagai macam cara ya. Bisa jadi mungkin saya lebih craving sesuatu yang manis ataupun sesuatu yang gurih, jadi saya makannya berlebihan. Nah, ini adalah sebuah kecenderungan. Tapi penting untuk kalian tahu bahwa ini adalah bukan penentu akhir hidup kalian. Jadi ibarat ketika kita sedang main poker ya, genetik itu adalah kartu yang kita pegang. Dan layaknya pemain profesional, kartu yang kita pegang itu harus bisa kita manfaatkan dengan baik. Ada yang memiliki kartu yang starting point lebih bagus, ada yang memiliki kartu yang starting point-nya kurang bagus. Sama seperti di dunia ini, ada yang mulai dengan kondisi tubuh yang mungkin lebih kurus, ada yang mulai dengan kondisi kognisi atau kepintaran akademis yang lebih rendah. Itu semua adalah kartu yang kalian dapat ketika di awal. Tapi ingat, permainan itu bukan berhenti ketika kalian dapetin kartu. Permainan itu akan terus berjalan. But here's the truth, ini kebenarannya, genetik itu hanya menentukan titik awal dan potensi akhir kalian, bukan menentukan kalian ada di mana. Misalkan kita tahu nih, ada gen ACTN3 yang membuat seseorang atlet itu lebih unggul dalam lari sprint. Tapi apakah ini membuat semua orang yang mempunyai genetik tersebut jadi pemenang lomba sprint? Jawabannya enggak, karena ada variabel banyak sekali yang plays within it. Contoh lagi, penelitian pada kembar identik yang secara genetik tuh hampir 100% sama ya, menunjukkan hasil yang sangat menarik. Jika salah satu kembar itu rutin berolahraga dan makan sehat, sementara satunya itu tidak, maka kondisi tubuh, kesehatan mental, dan bahkan usia harapan hidup mereka itu akan berbeda drastis. Jadi artinya gen itu adalah fondasinya, tapi gaya hidup itu adalah bangunan yang ada di atasnya. Apa yang kalian bangun, apa yang kalian lakukan. Pertanyaan selanjutnya adalah, bisakah kita keluar dari takdir ini? Jadi pertanyaan ini sebenarnya menyentuh esensi dari perjuangan manusia ya. Apakah kita bisa keluar dari genetik yang kita warisi? Apakah kita bisa keluar dari tanda kutip kutukan yang kita warisi? Jawabannya adalah ya. Selama dalam batas yang masuk akal, dan bahkan beberapa kasus kita itu bahkan nggak nyangka kita bisa melangkah sejauh itu dari apa yang kita sudah warisi. Contohnya, jika kamu misalkan punya gen FTO ya, atau kita sebutnya gen obesitas, itu memang membuat beberapa orang itu lebih mudah untuk gemuk. Tapi bukan berarti pasti gemuk. Jika kalian punya kecenderungan neurotik misalnya, itu memang kalian akan lebih reaktif terhadap stres. Tapi bukan berarti kalian langsung pasti stres. Bukan berarti kalian tidak bisa untuk belajar tenang. Faktanya, otak manusia itu mempunyai suatu kemampuan yang sangat indah.
bernama neuroplastisitas. Neuroplastisitas itu berarti sebuah fenomena di mana kebiasaan kita itu bisa mengatur ulang kerja otak dan juga respons genetik kita. Misalkan dengan pola hidup sehat, latihan mental, nutrisi yang tepat, dan lingkungan yang mendukung, kalian tuh bukan cuma bisa mengubah masa depan kalian, tapi bahkan kalian bisa mengubah apa yang akan kalian wariskan ke anak kalian. Inilah ironi sains yang sangat indah ya. Meski kamu tidak bisa memilih apa yang kamu warisi dari genmu, tapi kamu bisa memilih untuk apa yang kamu lakukan terhadap apa yang kamu punya. Jadi takdir itu bukanlah akhir, tapi hanyalah awal dari cerita hidup kalian. Jadi kalian itu adalah penulisnya. Dan akhir kata, sebenarnya memang apa yang kalian warisi, apa yang kalian dapatkan dari orang tua kalian, mungkin misalkan ketika kalian lahir dalam suatu kondisi, mau itu kondisi keuangan, kondisi kesehatan, semua itu memang bukan salah kalian. Tapi itu adalah tetap masalah kalian. Jadi maksudnya adalah, it's not your fault, but it's still your problem. Jadi ketika kalian punya suatu masalah, gimana kalian bisa menyikapi masalah tersebut gitu. Misalkan ketika kalian punya gen yang gampang gemuk, ya gimana caranya kita mainin kartu yang kita punya. Ini semua tergantung dari sudut pandang kita. Apakah kita mau menjadi korban, atau kita ingin menjadi pelaku. Contoh simpelnya gini deh, misalkan jika kalian itu orangnya malas dan suka telat bangun dan akhirnya telat kerja. Nggak mungkin kan kalian salahin, oh jam kerjanya nih kepagian nih. Nggak mungkin, karena ya kalian seharusnya memang prepare dengan hal itu. Kalau kalian tahu, ya kalian beresin misalkan barang kalian dari hari sebelumnya, ataupun kalian lakuin kebiasaan-kebiasaan yang mempersingkat waktu dari kalian tidur sampai kalian berangkat. Contoh lain yang mungkin lebih relevan terhadap dunia fitness itu adalah jika misalkan kalian punya kecenderungan untuk makan manis nih. Mungkin hal kecil yang kalian bisa lakukan adalah kalian bisa ganti gulanya menjadi stevia, ataupun kalian bisa untuk meal prep sendiri. Dan kalian nggak bisa untuk nyalahin restoran sebelah kantor kalian, atau kalian nyalahin produsen makanan ringan. Kok banyak gulanya sih? Nggak bisa. Kalian hanya bisa kontrol apa yang kalian lakukan. Jadi ini semua tergantung gimana caranya kita mainin kartu yang kita punya. Mungkin kamu terlahir dengan sebuah keterbatasan, tapi kamu juga lahir dengan kehendak bebas, dan itu lebih kuat daripada hanya genetik kalian semata. Akhir kata, saya Danik Senjaya, saya harap ini bisa membantu kalian. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.